Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk. Masih ingat kemarin kita mempelajari apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita belajar mengenai konsep perpindahan panas secara konduksi. Ada yang masih ingat perpindahan panas secara konduksi? Ya, bagus. Perpindahan panas secara konduksi merupakan cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tujuan pembelajaran kita yaitu menggambar untuk menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita dalam kehidupan sehari-hari sering menemui permasalahan terkait perpindahan kalor. Kita sering berhubungan dengan itu, tapi kita tidak tahu jenis perpindahan kalor apakah yang terjadi. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oleh karena itu, sangat perlu pengetahuan untuk dapat menentukan jenis-jenis perpindahan kalor yang sesuai. Baik, setelah ini akan saya berikan LKS mengenai cara perpindahan kalor secara konduksi. Setelah ini akan Bapak kirim melalui WhatsApp grup kelas. Setelah itu silakan kalian diskusikan bersama orang tua atau saudara kalian di rumah. Selanjutnya, jawab pertanyaan yang ada di bawah LKS dengan baik. Setelah itu, saya akan melakukan demonstrasi mengenai pembuktian perpindahan panas secara konduksi. Di akhir pembelajaran, ada evaluasi mengenai materi yang kita bahas hari ini menggunakan model pembelajaran course review Hore. Silahkan diskusikan LKS yang Bapak berikan bersama orang tua di rumah. Dan sekarang buatlah gambar mengenai cara perpindahan kalor secara konduksi. Baik, sudah selesai diskusinya. Akan Bapak review mengenai pembuatan gambar cara perpindahan kalor secara konduksi. Silakan diperhatikan PowerPoint Bapak. Air yang ada di dalam panci dipanaskan di atas kompor. Secara perlahan akan menjadi panas. Kemudian air yang ada di bagian bawah yang lebih dahulu mengalami kenaikan suhu, sehingga air yang ada di dasar akan pindah ke permukaan, dan yang ada di bagian permukaan yang masih dingin pindah ke bawah karena memiliki massa jenis yang lebih tinggi, yang akhirnya nanti lama-kelamaan air yang ada di dalam panci menjadi panas. Inilah yang dinamakan sebagai perpindahan panas secara konveksi. Kemudian saat kita memegang panci yang terbuat dari logam, maka kita akan merasakan panas yang berasal dari panci. Mengapa? Hal itu dikarenakan adanya perpindahan panas dari bagian panci yang terkena langsung
oleh panas api menjalar sampai ke bagian lain, yaitu pada gagang ini, sehingga tangan kita akan menjadi panas. Terakhir, secara radiasi ini bisa kita rasakan saat kita mendekatkan tangan ke sumber panas, maka tangan akan menjadi panas. Dan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, itu namanya secara radiasi. Bagaimana dengan penjelasan Bapak tadi? Apakah kalian sudah paham? Jika masih belum paham, silakan setelah ini diperhatikan penjelasan Bapak, karena cara perpindahan panas sering terjadi miskonsepsi, baik itu dalam hal pengertian maupun pemahamannya. Jadi untuk konduksi, konveksi, radiasi sama-sama terjadi perpindahan kalor, tetapi konduksi, konveksi, radiasi juga memiliki perbedaan. Konduksi dan konveksi melalui suatu zat perantara, dan radiasi tanpa melalui zat perantara. Meskipun konduksi dan konveksi melalui zat perantara, konduksi ini zat perantaranya tidak ikut berpindah, sedangkan konveksi zat perantaranya ikut berpindah. Untuk lebih jelas akan Bapak demonstrasikan cara perpindahan kalor secara konduksi. Silakan perhatikan dengan baik ya. Dalam melakukan demonstrasi ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama kawat, margarin, korek api, dan terakhir ada lilin. Langkah yang pertama, kita menghidupkan lilin terlebih dahulu. Setelah lilin menyala, kita dekatkan ujung kawat ini sampai tepat di atas nyala api lilin. Berikutnya kita tunggu beberapa saat. Apa yang nanti akan terjadi, silahkan perhatikan dengan baik ya. Ya, silahkan diperhatikan ini apa yang akan terjadi. Nah, ini lama kelamaan margarinnya akan meleleh. Hal ini membuktikan bahwa terjadi perpindahan panas secara konduksi. Untuk LKS-nya setelah dikerjakan, hasil pekerjaannya silakan dikumpulkan melalui WA secara pribadi. Setelah kita mempelajari materi perpindahan kalor, kita mendapatkan banyak manfaat. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita kurang menyadarinya. Misalnya, pada saat kita menyetrika baju, kita sebenarnya menerapkan prinsip perpindahan kalor secara konduksi. Begitu pula pada saat kita memasak dengan menggunakan panci. Ini juga merupakan penerapan penggunaan prinsip perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi kita pertemuan ini dengan menggunakan kartu CRH. Soal kartu CRH akan Bapak kirim melalui WA grup kelas dalam bentuk PowerPoint. Nanti bentuknya seperti ini. Misalkan soal nomor 1 ada soal, kemudian ada waktu otomatis. Silahkan menuliskan jawabannya di lembar yang sudah Bapak sediakan. Seperti ini, ada kartu CRH. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di PowerPoint dan menuliskan jawabannya pada kotak CRH yang sesuai. Jika menjawab 3 soal dengan benar secara vertikal, horizontal, atau diagonal, langsung berteriak hore. Jika yang paling banyak berteriak hore akan mendapatkan reward dari Bapak. Setuju?
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran dengan baik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, bagus sekali kesimpulannya. Jadi, perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Beda dengan konveksi, perpindahan panas melalui medium perantara yang disertai dengan perpindahan partikel medium perantara tersebut. Radiasi perpindahan panas tanpa melalui medium perantara. Peristiwa perpindahan kalor banyak memiliki manfaat mulai dari saat kita menjemur baju, menyetrika baju, ataupun mendidihkan air, dan masih banyak kegiatan yang lain. Untuk tugas, silakan kalian mengerjakan latihan siswa halaman 129 mengenai perpindahan kalor secara konduksi dan dikumpulkan via WA. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.